Oke, berikutnya adalah perhatikan konfigurasi objek berikut ini. Nah, tentukan banyak bola untuk pola yang ke N, di mana N-nya ini merupakan bilangan bulat positif. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, sekarang kalian perhatikan pola-pola pada konfigurasi objek ini. Untuk pola yang pertama ya, terlihat bahwa banyaknya bola ini ada satu bola. Berarti kita tuliskan di sini satu. Nah, selanjutnya untuk pola yang kedua, banyaknya bola itu ada 5. Jadi kita tuliskan di sini 5. Nah, selanjutnya lagi untuk pola yang ketiga, banyaknya bola itu ada 9. Dan yang terakhir untuk pola yang keempat, banyaknya bola itu ada 13. Sehingga didapat suku pertamanya itu adalah 1, suku keduanya adalah 5, suku ketiganya adalah 9, dan suku keempatnya adalah 13. Nah, perhatikan barisan bilangan ini. Dari 1 ke 5 itu ditambahkan dengan 4. Selanjutnya, dari 5 ke 9 juga ditambah dengan 4. Dan dari 9 ke 13 juga ditambah dengan 4. Nah, sehingga barisan ini memuat pola menambahkan 4 pada suku sebelumnya, sehingga didapat selisih tetapnya itu adalah 4. Nah, selanjutnya setiap suku-suku ini akan kita jabarkan ya sesuai dengan nilainya, di mana penjabarannya ini harus memuat selisih tetapnya dan memuat nilai N dari suku tersebut. Nah, karena suku pertama atau U1-nya itu adalah 1, maka nilai 1 ini bisa kita jabarkan menjadi 1 ditambah 4 dikali 0, di mana 4-nya ini merupakan selisih tetapnya. Nah, kemudian mengapa di sini kita kalikan dengan 0? Karena 4 dikali 0 itu kan hasilnya adalah 0. Nah, kemudian 0 nanti ditambah dengan 1, maka didapat hasilnya itu adalah 1. Sehingga dari penjabaran ini dia tidak mengubah nilainya, tetapi cuma mengubah bentuknya saja. Nah, ini kita lakukan supaya memudahkan kita dalam menentukan pola ke N-nya nanti. Berikutnya suku yang kedua itu sama dengan 5. Nah, 5 ini ya bisa kita jabarkan menjadi 1 ditambah 4 dikali 1, di mana ya bentuk ini juga memuat selisih tetapnya yaitu 4. Kemudian bentuk ini juga tidak mengubah nilai dari U2-nya yaitu 5. Karena ya 4 dikali 1 kan 4, ditambah dengan 1 itu hasilnya sama 5. Nah, selanjutnya suku yang ketiga adalah 9, di mana 9 ini bisa kita jabarkan menjadi 1 ditambah 4 dikali 2. Nah, sekarang perhatikan diagram panah pada pola ini. Nah, di sini terlihat ya bahwa 9 itu didapat dengan cara 1 ditambah 4 ditambah 4, atau bisa kita tulis 1 ditambah 4 kali 2, di mana 4-nya ini ada 2. Nah, oleh karena itu ya kita tuliskan di sini menjadi 1 ditambah 4 dikali 2. Berikutnya, suku yang keempat adalah 13. Nah, 13 ini bisa kita jabarkan menjadi 1 ditambah 4 dikali 3. Nah, sekarang kalian lihat kembali ya diagram panah pada barisan ini. Nah, di sini terlihat ya bahwa 13 ini didapat dari 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi ada 3 ya 4-nya, sehingga bisa kita tulis 1 ditambah 4 dikali 3. Nah, sementara 4 kali 3 itu kan 12. Berarti 12 ditambah 1 hasilnya adalah 13. Jadi bentuk ini juga tidak mengubah nilai dari suku keempat yaitu 13.
Selanjutnya, dari bentuk-bentuk ini akan kita jabarkan kembali ya sedemikian sehingga bentuk ini memuat unsur n-nya. Sebagai contoh suku kedua ini di mana hasil penjabarannya tadi adalah 1 ditambah 4 dikali 1. Nah, dari bentuk ini kan terlihat bahwa tidak ada unsur n dari suku kedua yaitu 2. Nah, sama halnya dengan suku ketiga yaitu 1 ditambah 4 dikali 2. Nah, di sini kan juga tidak ada unsur n-nya yaitu 3. Kemudian untuk suku keempat juga tidak ada unsur n dari suku keempat yaitu 4. Kemudian kalau kita perhatikan bentuk-bentuk ini, yang berubah itu kan pengali di belakang ini. Sementara 1 dan 4-nya ini tetap. Sehingga yang bisa kita jabarkan kembali itu adalah angka-angka yang di belakang sini, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Oke, untuk suku yang pertama ini ya kita jabarkan kembali menjadi 1 ditambah 4 dalam kurung 1 dikurang 1, dimana 1 dikurang 1 itu hasilnya adalah 0. Jadi 4 dikali dengan 0. Nah, bentuknya sama kan dengan yang di sini. Nah, selanjutnya untuk suku yang kedua juga kita jabarkan kembali menjadi 1 ditambah 4 dalam kurung 2 dikurang 1, dimana ya hasil dari 2 dikurang 1 itu adalah 1 yang ini. Nah, berikutnya suku yang ketiga kita jabarkan menjadi 1 ditambah 4 dalam kurung 3 dikurang 1, dimana 3 dikurang 1 itu hasilnya adalah 2. Dan yang terakhir, suku yang keempat kita jabarkan menjadi 1 ditambah 4 dalam kurung 4 dikurang 1, dimana 4 dikurang 1 itu hasilnya adalah 3. Nah, dari bentuk-bentuk ini maka sudah terlihat ya bahwa bentuk ini sudah memuat unsur n-nya. Misal, U1 di mana n-nya itu sama dengan 1, maka 1 yang ini mewakili nilai n sama dengan 1. Kemudian untuk suku yang kedua di mana nilai n-nya itu adalah 2. Maka 2 yang di sini mewakili nilai n sama dengan 2. Selanjutnya untuk suku yang ketiga di mana nilai n-nya itu sama dengan 3, maka 3 ini mewakili nilai n sama dengan 3. Dan yang terakhir untuk suku yang keempat di mana nilai n-nya itu adalah 4, maka 4 yang di sini mewakili nilai n sama dengan 4. Di mana ya dari bentuk-bentuk ini nilai 1 yang di depan ini dia tetap untuk semua suku dan nilai negatif 1 untuk setiap sukunya juga tetap. Sementara 4 yang di depan ini itu adalah selisih tetapnya tadi. Sehingga untuk menentukan suku ke n pada konfigurasi objek ini, maka bisa kita gunakan rumus UN sama dengan 1 ditambah 4 dikali n dikurang 1. Selanjutnya, bentuk 1 ditambah 4 dikali n dikurang 1 ini bisa kita sederhanakan lagi ya dengan menggunakan sifat distributif untuk perkalian 4 dikali n dikurang 1 ini. Sehingga UN sama dengan 1, kemudian 4 dikali n hasilnya adalah plus 4n, dan 4 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 4, sehingga didapat UN sama dengan 1 ditambah 4n dikurang 4. Nah, selanjutnya kita hitung hasil dari 1 dikurang 4 ini yaitu negatif 3. Maka didapat UN sama dengan 4n dikurang 3. Jadi banyak bola untuk pola ke n adalah UN sama dengan 4n dikurang 3.
Nah, ini merupakan cara pertama untuk menentukan pola ke N dari suatu konfigurasi objek, atau lebih seringnya kita sebut dengan menggunakan cara analisa. Berikutnya, cara yang kedua yaitu menggunakan rumus barisan aritmetika maupun geometri. Nah, perhatikan kembali ya pola dari konfigurasi objek berikut ini. Nah, di mana ya pada barisan ini memuat pola menambahkan 4 pada suku sebelumnya, sehingga didapat selisih tetapnya itu adalah 4. Nah, karena dia memiliki selisih tetap, maka barisan dari konfigurasi objek ini merupakan barisan aritmetika dengan nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 4. Maka berdasarkan rumus suku ke N dari barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, maka kita substitusikan nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 4 ke dalam rumus ini, sehingga didapat UN sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali 4. Berikutnya UN sama dengan 1. Kemudian N dikali 4 ini hasilnya adalah plus 4N, dan negatif 1 dikali dengan 4 ini hasilnya adalah negatif 4. Maka didapat UN sama dengan 1 ditambah 4N dikurang 4. Nah, karena di sini ada 1 dikurang 4, hasilnya itu adalah negatif 3, maka UN sama dengan 4N dikurang 3. Nah, di sini terlihat ya bahwa pola ke N yang didapat menggunakan cara 2 itu sama dengan pola ke N yang didapat dengan menggunakan cara 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa banyak bola untuk pola ke N adalah UN sama dengan 4N dikurang 3.